Halo, mari kita belajar bersama. Materi kali ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama adalah tentang penyebab gangguan pernafasan. Tentu ketika kita bernafas, kita pasti beberapa kali mengalami gangguan pernafasan. Bisa karena kamu pilek misalkan, atau mungkin sesak napas. Nah, itu ada penyebabnya masing-masing. Yang pertama adalah disebabkan oleh faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik adalah diri tubuh manusia sendiri. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kelainan pada fisiknya. Contohnya, bayi yang terlahir prematur, karena organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Bayi prematur adalah bayi yang lahir belum pada waktunya, misalkan usia 7 bulan. Hal tersebut disebabkan karena organ pernafasannya belum terbentuk secara sempurna. Nah, kalau kamu lihat di sini ada gambar bayi yang sedang diberi selang pada sekitar lubang hidungnya. Hal inilah yang digunakan untuk membantu bayi tersebut bernafas karena organ pernafasannya belum terbentuk secara sempurna. Ketika dewasa, dimungkinkan organ-organ tersebut bisa terbentuk secara sempurna. Nah, jika setelah dewasa masih ada masalah, berarti faktor fisik itu terbawa sampai anak tersebut menjadi dewasa. Yang kedua adalah karena penyakit. Penyakit di sini contohnya adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Semuanya ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyerang organ-organ pernafasan. Juga bisa disebabkan karena faktor udara yang kotor. Di sini ada gambar mengenai contoh penyakit influenza, di mana yang diserang adalah bagian saluran pernafasan atas, yaitu di hidung dan di tenggorokan. Di sini akan terjadi infeksi sehingga akan menyebabkan sulit bernafas. Yang ketiga, disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya, karena lingkungan yang kotor, karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok yang mencemari udara. Jadi, selain disebabkan oleh kedua faktor yang tadi, faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya, ketika kamu berada di perkotaan, kemudian jalanan macet, kamu pasti akan merasakan sesak nafas atau mungkin udara yang dihirup tidak dirasa segar sehingga pernafasan kamu terganggu. Yang paling berbahaya adalah ketika kita menghirup asap rokok. Nah, di sini adalah perbandingan ketika ini adalah paru-paru yang normal dan ini adalah paru-paru seorang perokok. Bukan hanya perokok saja yang akan paru-parunya menjadi hitam seperti ini, tetapi jika kamu berdekatan dengan orang yang merokok dan kamu menghirup asapnya secara terus-menerus, maka kamu juga akan menderita penyakit seperti yang ada pada gambar paru-paru yang hitam ini. Jadi, hindarilah orang-orang yang mungkin sedang merokok. Sebisa mungkin kamu harus menghindarinya. Sistem pernafasan terkait dengan udara yang ada di sekitar kita. Pernahkah kamu berada di bawah pohon? Apa yang kamu rasakan jika duduk di bawah pohon yang rindang? Nah, ketika kamu berteduh di bawah pohon, pada siang hari akan terasa sejuk. Kenapa? Karena pohon menghasilkan oksigen ketika berfotosintesis, di mana oksigen itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk proses pernafasan. Itulah kenapa ketika kamu berada di bawah pohon, kamu akan merasa segar karena kamu mendapatkan oksigen. Baik, silakan dicatat untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana caramu mencegah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk, misalkan ketika kamu berada di lingkungan perokok sehingga udara tercemar asap rokok. Jadi, bagaimana caramu mencegah hal tersebut? Silakan ditulis pertanyaannya, kemudian dijawab. Berikutnya adalah
terkait dengan kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya adalah, apa penyebab penyakit pernafasan? Nah, jawabannya pasti akan berkaitan dengan sebuah benda atau keadaan atau perbuatan di antara tiga itu. Jadi, kata apa digunakan untuk menanyakan hal tersebut. Kata tanya yang berikutnya adalah siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang terkait dengan peristiwa. Misalnya, siapa yang sakit flu kemarin? Nah, ini pasti akan menanyakan orang. Kata tanya yang berikutnya adalah kapan? Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan kita merasakan udara yang segar? Nah, jawabannya pasti nanti misalkan di waktu pagi hari, itu akan menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya yang berikutnya adalah bisa di mana, ke mana, atau dari mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Jadi jawabannya pasti sebuah tempat. Contohnya, di mana kita harus memeriksakan diri jika kita mengalami gangguan pernafasan? Jawabannya misalkan di rumah sakit. Nah, itu pasti menunjukkan sebuah tempat. Yang berikutnya adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kita harus menjaga udara di sekitar kita? Nah, jawaban dari kata tanya mengapa ini biasanya diikuti dengan jawaban karena menunjukkan alasan atau sebab. Berikutnya, yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta bisa digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, bagaimana jika udara yang kita hirup kotor? Tentu jawaban kamu nanti akan berkaitan dengan peristiwa atau keadaan dan kejelasan dari bagaimana jika udara yang hirup kita kotor. Berikutnya adalah contohnya, bagaimana proses pernafasan manusia? Kalau ini berkaitan dengan proses atau cara. Berikutnya, pertanyaan kedua. Silakan ditulis pertanyaannya. Andai kamu adalah seorang reporter sekarang, buatlah 3 buah pertanyaan yang nanti informasinya menjelaskan kondisi udara di sekitar rumahmu. Kamu gunakan kata tanya yang telah kamu pelajari tadi. Ada 6 kata tanya. Misalkan saya beri contoh, udara di sekitar rumahmu, pertanyaannya, apakah udara di sekitar rumahmu bersih? Nah, itu sudah menunjukkan kondisi udara di sekitar rumah, sekaligus membuat pertanyaan. Jadi intinya tugas kedua ini adalah membuat pertanyaan yang terkait dengan kondisi udara di sekitar rumah. Berikutnya adalah, ini adalah salah satu akibat dari gangguan pernafasan yang tadi, yaitu adalah penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Penyakit asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi salah satu penyebabnya adalah penyakit atau sakit. Pemicu dari alergi misalnya adalah udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Tekanan psikologis itu misalkan takut, itu juga bisa menyebabkan penyakit asma. Jadi, penyakit asma ini tidak diderita oleh semua orang, hanya beberapa orang saja yang menderita penyakit asma. Nah, gambar di sini menunjukkan ini adalah saluran pernafasan. Kalau orang yang normal, ini terlihat lebar saluran pernafasannya. Untuk yang penderita sakit asma, itu saluran pernafasannya sempit. Sehingga apa? Udara yang masuk hanya sedikit. Akibatnya akan terjadi sesak nafas. Ketika kita sakit asma atau ada orang lain yang menderita sakit asma, pertolongan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah duduk dengan tegak dan mengambil nafas pelan-pelan dengan stabil. Jadi tidak boleh bernafas terlalu cepat. Harus dihirup yang dalam, kemudian dihembuskan secara pelan-pelan. Hal tersebut akan mengurangi gejala penyakit asmanya.
Yang kedua adalah menyemprotkan inhaler untuk asma setiap 30 atau 60 detik maksimal 10 semprotan. Ini kalau yang penderita asma itu sebaiknya kemana-mana harus membawa obat inhaler. Apa itu obat inhaler? Nah, obat inhaler adalah seperti pada gambar ini. Jadi kalau kamu mungkin menderita penyakit asma, sebaiknya kemanapun kamu pergi harus membawa obat ini. Andaikan nanti terjadi sakit asma yang secara tiba-tiba. Yang ketiga, jika kamu atau gejalanya tidak berkurang, yang kamu lakukan adalah harus menghubungi ambulans atau menghubungi pihak kesehatan yang lainnya. Yang berikutnya adalah tentang tari. Yang kita bahas di sini adalah tentang properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari itu adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap ketika kita mementaskan tari, sehingga tarinya menjadi lebih indah dan enak dipandang. Sehingga ketika dipentaskan itu menarik bagi yang melihatnya. Nah, ini contohnya ada tari dari Betawi ini, ada topeng, propertinya ada topi, kemudian di tangannya ini ada seperti kuku aksesoris, kemudian ini ada tari piring, yang kostumnya juga sangat menarik dan mencolok, kemudian ada tari merak, di sini menggunakan selendang yang lebar, kemudian ada tari payung, ini aksesorisnya atau propertinya adalah bisa payung, pita, mungkin selendang juga di sini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari properti tari. Bagaimana dengan tari piring? Tari piring itu propertinya yang pertama adalah tengkuluk tanduk, ini yang dipakai di bagian atas. Ada yang berbentuk gepeng seperti ini, ada juga yang berbentuk seperti tanduk, namanya adalah tengkuluk tanduk. Tentu ketika tari piring, properti tari yang utama adalah piringnya ini. Yang berikutnya adalah kalung sebagai aksesoris, kemudian ada baju kurung yang dari atas sampai bawah ini, yang di sini namanya adalah si samping yang warnanya merah ini. Itu adalah properti pada tari piring. Pertanyaan yang ketiga adalah, silakan diamati gambar ini. Kamu tentu pernah melihat tarian apa itu, kemudian carilah informasi terkait dengan apa nama tarian ini. Kemudian yang kedua, properti tari apa saja yang digunakan pada tarian ini. Kamu boleh melihat di internet, mencari informasinya terkait properti tari dari tari tersebut. Baiklah, sekian untuk materi pada kali ini. Selalu semangat belajar dan sampai jumpa.